Selamat sore, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Mohon maaf sekali, sangat terlambat hari ini karena banyaknya urusan yang harus saya selesaikan sampai saya tidak mampu untuk betul-betul tepat waktu. Tapi let me set this up. Sudah, followers sudah di setup, 16 orang sudah masuk, and Ibu Yanti Mandasari Edward, Pertamax, terima kasih. Ibu Feni Fetriani, terima kasih. Anda sudah datang lebih dahulu. And mendadak sudah hampir 500 orang yang hadir. Karena kita mau bahas berlaku tegas ya. Tegas bagi kebaikan diri sendiri. Kita bicara tentang dua hal nanti, yaitu kita harus berhenti melakukan yang melemahkan dan mulai melakukan yang menguatkan. Nah, sambil kita tunggu rekan-rekan kita yang lain hadir, lalu saya akan post di situ ada tiga hal yang menguatkan dan tiga hal yang melemahkan. Tapi kita mulai dulu dari yang melemahkan, yang sudah menjadi kebiasaan kita. Oke, okay? So let me check lagi. Sudah 1.300 sahabat kita yang hadir. Oke, so sangat mohon maaf terlambat, tetapi karena Facebook ini ada di gadget Anda dan itu menjadi salah satu rumah sosmed Anda. Jadi saya terima kasih sekali karena sudah diizinkan bertamu hadir di ruang keluarga Facebook Anda untuk membahas hal-hal yang penting bagi kita untuk menguatkan diri dan selamat dari keadaan yang sangat menguji kesabaran dan keikhlasan kita. Nah, sudah 1.900 orang, yuk kita mulai ya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih Pak Ki Pratuwo Prajurit, Ibu Feni Fitriani, Ibu Pak Dery dari Cibinong, terima kasih sudah hadir. Dan kita memulai bahasan kita tentang tegas bagi kebaikan diri sendiri. Bukankah banyak di antara kita yang sudah lama sebetulnya letih dengan lambannya diri memperbarui diri? Padahal kita sudah banyak tahu, sudah banyak mendengar, bahkan hal-hal yang namanya rahasia sukses sudah kita kuasai, yaitu tuntunan agama tentang sukses sudah kita kuasai, hanya kita tidak tegas. Berapa banyak orang yang mengeluhkan diambil keuntungan oleh orang lain. Ada orang yang selalu mengambil keuntungan dari tidak mampunya kita mengatakan enggak gitu, tidak gitu. Sebagian di antara kita enggak enakan sampai tidak mengenakkan dirinya sendiri karena takut tidak mau membuat orang lain merasa tidak enak. Itu. Nah, ini pertanyaannya sampai kapan? Masa muda, masa anak-anak, masa kecil nggak enakan, sampai terjerumus dalam pergaulan yang salah, nggak enakan, sampai meneruskan hubungan dengan laki-laki atau wanita yang tidak mungkin bisa menjadi pasangan hidup yang setia, itu tuh nggak enakan sama teman sampai salah kuliah, salah pilihan bidang kuliah, gitu, bolos bareng-bareng, gitu tuh. Nah, tetapi belajarnya dihindari, tidak tegas. Untuk apa hidup gelisah? Hidup gelisah, gitu, menua di dalam perasaan selalu bersalah. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya ketikkan di halaman Facebook kita ya. Saya tuliskan di sini yang pertama kali yang harus kita lakukan. Saya tulis A besar adalah stop yang melemahkan. Sederhana dulu ya, hanya stop yang melemahkan. Udah. Kalau hari ini rasanya agak lunglai, agak kurang bersemangat, agak kebingungan sedikit mau apa, ingin jadi orang kaya tapi tidak tahu caranya memulai. Nah, biasanya kita mempunyai paling tidak tiga hal ini yang melemahkan kita. Yang pertama, ini saya tuliskan lalu nanti kita bahas. Sangat sederhana. Yang pertama,
kita itu, saya tulisnya apa ya? Nomor satu saja ya. Satu yang melemahkan. Satu yang melemahkan adalah mengeluh. Mengeluh. Mengeluh itu adalah hiburannya orang lemah. Tulis besar-besar, mengeluh adalah hiburannya orang lemah. Orang kuat tidak mengeluh. Orang kuat melihat ke dirinya, menghentikan kebiasaan mengeluh, karena mengeluh itu adalah ungkapan kelemahan, ungkapan ketidakmampuan, ungkapan keadaan yang menjadi korban. Itu mengeluh. Itu permintaan dikasihani, itu mengeluh. Mengasihani diri sendiri, itu mengeluh. Membanding-bandingkan diri sampai kita merasa sangat kurang beruntung. Nah, bisa nggak kita tidak merasa terhibur, tidak merasa enak dengan mengeluh? Ada orang yang bilang, kan mengeluh untuk menghibur diri nggak apa-apa. Ya, kenapa Anda tidak menghibur diri dengan hal-hal yang lebih cantik, lebih indah, lebih menyenangkan? Musik, gamelan, salawatan, ikut pengajian, ikut persekutuan doa. Itu hiburan kan? Hiburan mental, hiburan jiwa. Kenapa kok kita memilih mengeluh yang tidak akan memperbaiki apapun? Mengeluh tidak mengubah apapun, tapi pasti menurunkan rasa hormat orang lain kepada Anda. Tulis besar-besar itu. Mengeluh tidak mengubah apapun, tapi pasti menurunkan rasa hormat orang lain kepada Anda. Pasti. Orang tidak hormat kepada pengeluh. Istilahnya, bertanggung jawab untuk dirinya saja dia tidak mampu, apalagi mau nanggung aku sebagai pasangan hidupnya. Apalagi mau menanggung aku dan anak-anakku sebagai keluarganya. Coba lihat itu. Mengeluh saya, ya mengeluh. Ngurusi dirinya sendiri tidak mampu, lalu bercita-cita jadi seorang manajer, assistant vice president, general manager atau director atau pemilik perusahaan. Mengeluh, hentikan. Mengeluh tidak mengubah apapun, tapi pasti mengurangi rasa hormat orang lain. Yang kedua, yang harus dihentikan ya. Ini menarik sekali. Siapa yang tadi malam tidak bisa tidur? Siapa yang tadi malam sulit tidur karena banyak pikiran? Kedua, yang melemahkan kita itu terlalu banyak berpikir. Berpikir itu harus, tapi terlalu banyak itu menyiksa diri. Karena kalau Anda berpikir ya, kalau Anda berpikir tentang satu masalah, kalau terlalu banyak, Anda itu mengembangkan masalah itu menjadi orang itu juga nggak suka sama aku, mungkin aja dia, karena terlalu banyak berpikir. Kata-kata mungkin itu banyak sekali menyiksa orang yang terlalu banyak berpikir. Jadi kadang-kadang kita itu disebut cerdas kalau kita bisa berhenti berpikir di ranjang. Banyak orang tidak bisa tidur karena memikirkan hal-hal yang tidak bisa dilakukannya sambil tiduran. Coba malam jam 2:30 Anda masih melek membayangkan ini, mikirin itu, mikirin ini. Ada yang bisa Anda kerjakan nggak sambil baring tidak bisa tidur itu? Tidak. Terus untuk apa memikirkan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan sambil baring? Tidur itu juga diperintahkan oleh Tuhan. Diciptakan siang bagimu untuk mengunduh rezeki Tuhanmu dan malam bagimu untuk istirahat. Ya, terbalik bagi orang yang kerjanya malam. Tetapi kalau Anda termasuk dari sebagian besar orang yang rezekinya dicari siang hari, pagi sampai malam, tidurkan diri Anda, istirahatkan diri Anda, pikiran diistirahatkan. Loh, bagaimana caranya istirahatkan? Serahkan kepada Tuhan. Pada waktu baring,
Semua orang tidur, yang ada urusan dengan Anda tidur. Itu. Anda tidak bisa tidur memikirkan hal-hal yang tidak bisa Anda lakukan sambil tidur. Lalu waktu Anda bangun pagi, Anda terlalu ngantuk, lemah, letih, tidak bisa melakukan yang diharapkan dari Anda. Kan begitu. Orang-orang yang terlalu banyak pikiran malam hari yang tidak bisa tidur itu kan menjadikan dirinya kurang berguna besoknya. Terlalu banyak berpikir. Berpikir ya, nanti. Jadi ada istilah nanti. Yo Pak Mario enak, kurang pikiran. Saya ini pemikir. Mana bisa saya berdiri di depan TV setiap minggu buat satu program dengan topik yang beda, bahasanya macam-macam. Mana bisa itu dilakukan tanpa berpikir? Saya pemikir, pemikir berat. Tetapi saya harus tahu kapan saya bilang nanti. Karena kalau saya tidak tegas, ini kan judulnya kan tegas. Kalau saya tidak tegas tentang nanti, itu nanti. Now, sekarang saya ini berantakan. Sekarang, now. Sekarang saya melayani Anda nih, sekarang 2.600 orang di ruangan keluarga kita ini. Kalau saya tipe yang tersiksa karena nggak bisa tidur, lalu sekarang now-nya, ini now, sekarang ini, kan saya tidak bertenaga, tidak berpikir jelas. Nah, untuk kebaikan diri sendiri kok bisa tidak tegas ya? Gitu. Kita itu sering meratap, merasa menjadi korban. Kenapa sih aku ini kok baik, tetapi selalu ditipu? Kenapa orang baik kok sering kecewa? Begitu toh? Ya itu nanti aja dipikirkan. Nanti kalau ada waktu untuk mengeluh nanti. Sekarang waktu untuk istirahat. Kenapa? Otak perlu diperbaiki. Otak itu harus diperbaiki. Seharian digunakan itu banyak sel yang rusak. Sel. Itu sebabnya kita harus makan baik, istirahat, supaya waktu tidur itu terjadi perbaikan. Bukan hanya itu, wire. Kabel-kabel di kepala kita itu loh. Kabel-kabel di kepala itu gini, kalau digitukan kamu begini, kalau digitukan begini, begini, orangnya tipe seperti itu, ini, maka aku, masalahnya dia beda agama, ini soal agama nih, ini, oh ini bagaimana, oh ini soal status sosial, begini, kan pikiran begitu toh, nih, kalau dia tuh anaknya siapa, nih, oh bagaimana dengan, kan dia suka memfitnah, ini, pikiran itu begini loh. Pelik sekali. Kita, Anda, saya tidak cukup cerdas untuk memikirkan segala sesuatu yang kompleks begini. Belum masalah pemerintah, belum masalah masyarakat, agama, tokoh, gitu kan, orang-orang kecil, bencana alam. Tidak, ini bencana alam bisa macam-macam lagi. Ini wire, kabel di otak kita. Satu harian kita sibuk, kabelnya berantakan. Satu harian sibuk. Tidur itu ada istilah rewire. Waktu Anda tidur itu kabel itu harus ditata ulang. Karena ditata ulang itu begini loh ya. Contohnya nih. Oh, kalau itu terjadi begini aja. Kalau itu, oh begitu, begini saja. Ini, ya kalau soal itu abaikan. Kan begitu otak kita itu. Makanya orang pinter itu sederhana cara berpikirnya. Orang pinter cepat jawabnya. Orang pinter cepat solusinya. Perhatikan itu. Orang pinter nggak pakai lama. Jebret, langsung ada jawabannya. Karena orang pinter juga pinter untuk tidak menyiksa dirinya dengan tidak tidur berpikir macam-macam. Dia juga pinter untuk mengistirahatkan otaknya supaya otaknya punya waktu untuk rewiring. Ini loh, rewire. Dia perlu menata ulang kabelnya. Jadi orang-orang pinter itu otaknya isinya kabel-kabel yang hubungannya sederhana.
Kenapa kalau ditanya begini jawabnya cepet? Kalau ini, oh itu masalah ini. Nih, sedangkan kita-kita yang hobinya menyiksa diri dalam rasa khawatir, keluhan, pikiran yang bermacam-macam, ruwet. Orang-orang yang ruwet pikirannya, perhatikan. Semakin besar tanggung jawab Anda, semakin tinggi kedudukan Anda, semakin besar kedudukan Anda, harus sangat sederhana kabel-kabel di otak itu. Mana bisa kita memimpin dengan baik, mengelola bisnis dengan baik, organisasi dengan baik kalau pikirannya ruwet karena terlalu banyak pikiran? Udah, istirahatkan. Dan jangan pikirkan yang nggak perlu. Ini apalagi begini ya? Oh, di sana ada tuh ternyata ada dukun yang bisa ini, yang ini. Oh, ada yang begini, nggak pakai dioperasi, begini. Wah, you bisa bayangkan ini. Oh, kemudian apa? Oh, ada satu lagi di sini ada kuntilanaknya, ada ini. Atau lu, hati-hati lu, nanti kesantet lu ini. Coba. Oh, dia punya keris yang bisa nari sendiri. Coba tuh. Ini lu katanya mau jadi orang kaya tapi pikirannya kok nggak ada gunanya. Mau jadi orang kaya tapi pikirannya itu nggak ada gunanya. Sederhanakan, jangan lagi berpikir terlalu banyak. Otak kita itu isinya kabel yang kompleks sekali, yang ruwet sekali. Dibiarkan istirahat lah supaya rewire lah. Repotnya kalau waktu ditata ulang kabelnya, makannya nggak benar. Minum minuman yang berbahaya, menghirup zat-zat yang berbahaya, memasukkan hal-hal yang bahaya ke paru-parunya. Bahan-bahannya bisa kurang untuk buat kabel. Sudah lihat orang-orang yang sehat lebih pinter daripada orang-orang yang sakit-sakitan. Karena orang-orang sakit-sakitan tanda bahwa badannya sudah kekurangan bahan produksi untuk perbaikan sistem otak, syaraf, enzim, hormon, dan semuanya. Saya bukan dokter, tetapi itu yang saya pelajari selama ini. Kurangi kebiasaan berpikir terlalu banyak. Nah, kabel-kabel Pak Hardi Marbun, terima kasih. Sampai kuntilanak pun digosipin dia. Iya, kasihan kuntilanak kan nggak ngerti. Belum lagi yang banyak kuntilanak settingan itu. Oke. Nah, yang ketiga nih. Ini yang ketiga. Yang melemahkan kita. Hanya tiga ya. 1, 2, 3. 1 mengeluh, kedua berpikir terlalu banyak. Yang ketiga ini nanti saya berikan yang menguatkan. Ini yang melemahkan. Saya enter dulu. Tuh. Kebiasaan yang melemahkan diri kita adalah membandingkan kekurangan diri dengan kelebihan orang lain. Ayo, siapa yang stres gak bisa tidur, marah kepada dirinya, menyesali kelahirannya, menyalahkan Tuhan, mempertanyakan keadilan Tuhan, katanya Tuhan Maha Pendengar, tapi kok nggak jawab doaku, begitu toh? Kenapa? Karena sering membandingkan kekurangannya dengan kelebihan orang lain. Nih, kalau kita sukanya membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain, hasilnya adalah stres, minder, merasa menjadi orang buangan, menjadi laskar tak berguna, menjadi anak tiri kehidupan. Tuh. Karena suka membanding-bandingkan kekurangannya dibandingkan kelebihan orang lain. Gua hitam dia putih, gua pesek dia mancung, gua sipit dia belok, gitu kan? Gua miskin dia kaya. Gua nggak ada bakat. Gua rebahan dia sepedaan, gitu. Bandingkan terus.
Kalau mau dibantu, saya punya banyak ide untuk membuat orang minder sampai ingin mengakhiri hidupnya kalau perlu, kalau dia tidak berhenti membandingkan kelemahannya dengan kelebihan orang lain. Oh my God. Berapa banyak orang hari ini sudah pandemi, sudah pandemi, bisnis susah, income susah, orang semua pada berhemat, begitu, oh, perbankan begini, gitu, yang satu bilang perbankan yang ini haram, yang ini semua, padahal semuanya menggunakan kata bank, tapi mengharamkan orang kerja di bank, tapi semuanya menggunakan kata bank. Dan di mana pada malam hari uang itu disimpan? Kalau nggak di interbank, tidak ada bank sehalal apapun, seharam apapun yang tidak terhubung dengan sistem perbankan dunia. Itu sebabnya pihak yang mengharamkan yang lain masih menggunakan nama bank. Hmm? Ngerepot-ngerepotin diri dengan pikiran-pikiran yang seperti itu. Sederhana saja. Jadi orang baik, berguna. Gitu. Jangan dengarkan orang yang mengharamkan ini, mengharamkan itu. Oh, orang ini itu dia kafir. Ya, jangan pakai barangnya, jangan ini. Ya, tapi dia pakai teleponnya orang kafir, naik mobilnya orang kafir, naik pesawatnya orang kafir gitu ya. Pusing kan ngurusi mereka itu, sederhana saja. Itu man sing enak gitu kan, ada yang bilang begitu kan. Ya, hidup ini kan cuma 3 enak toh, ketawa enak, tidur enak, makan enak. Ya memang itu makan enak, karena kalau Anda tidak bisa makan enak berarti ada masalah keuangan, adalah masalah kesehatan, ada masalah psikologis. Kalau nggak bisa makan enak, ketawa enak berarti banyak hutang, banyak dendam, banyak benci, banyak iri, banyak musuh. Nggak bisa ketawa. Tidak ada yang dicintai, tidak ada yang disayangi. Kan begitu. Kalau nggak bisa ketawa, nggak bisa tidur. Ini dia tadi. Suka mengeluh, ya, suka berpikir terlalu banyak. Terus kemudian apa lagi tadi? Satu lagi. Membandingkan dirinya yang kurang dengan kelebihan orang lain. Mana bisa memenuhi makan enak, ketawa enak, tidur enak. Sederhana saja. Itu semuanya melemahkan 3 hal itu tadi. Oke. Nah, saya bicara agak cepat karena saya tadi terlambat lumayan lama. Tapi saya janji sama melengkapi bahasannya. My God, sudah 2.900 sahabat kita yang hadir di ruangan kita sekarang. Terima kasih banyak. You guys are wonderful. And tahu nggak, ini saya mau katakan, ini kemarin saya seminar dengan PPIJ, Persatuan Mahasiswa yang kuliah di Jepang. Saya juga dulu pernah kuliah di Jepang sebentar, di Sophia University di Tokyo. Nah, di situ saya berdoa gitu. Saya mengatakan, saya nembak langsung saja seperti sekarang ada ini 2.900 orang toh yang hadir di ruangan ini. Saya mau tembak langsung dengan sebuah doa ya. Komen sudah 777, sudah mencapai 210.000 akun Facebook. Nih, tahu nggak? Salah satu dari Anda ini sekarang, ada 2.900 ya. Dengarkan ini, kalau pantas diaminkan, aminkan. Salah satu atau beberapa orang dari Anda yang hadir dalam Facebook Live kita ini atau yang nanti nonton setelah kita selesai, ada loh dari Anda itu yang nanti namanya akan kita dengar cemerlang, harum, indah. Apakah itu Anda nanti yang namanya terdengar indah di masa depan, yang disebut namanya dengan indah? Ibu Musanada, ini saya sebutkan ya, Pak Ruli Azari, misalnya nih, ini Ibu Eka Sri, kemudian Pak Mursid Cahyono. Apakah nama Anda nanti yang akan dikenal luas, harum, Pak Hardi Marbun, Ibu Wardiati Suwarjo? Apakah nama Anda yang nanti akan terdengar indah besar suatu ketika nanti, bahkan Anda tidak bicara pun didengarkan. Akan ada anak-anak muda yang sekarang hadir ini loh. Aman disebut karena di sini ada ratusan ribu orang yang hadir. Ada tuh nanti 1, 2 atau beberapa orang di antara Anda yang namanya akan kita dengar nanti di masa depan.
Bicaranya didengarkan, diamnya pun didengarkan. Bisa dibayangkan kalau Anda nanti jadi seperti itu. Tapi Anda tidak bisa mencapai keindahan nama kehadiran Anda di publik, di sosial media, di internet, di online, kalau Anda meneruskan 3 kebiasaan yang melemahkan. Kalau Anda tetap suka mengeluh, kalau Anda tetap suka membanding-bandingkan diri yang kurang dengan kelebihan orang lain, atau apabila Anda memikirkan hal-hal terlalu banyak sampai banyak hal yang tidak perlu dipikirkan. Dah, itu 3 hal yang melemahkan. Saya baca dulu komentar sahabat-sahabat saya. Ibu Aisyah Ica, Makassar, terima kasih, super. Ibu Yanti Krisnaya, Pak Sugianto, Ibu Miswani, Ibu Yulia Saryuntu, terima kasih Ibu Sherer ya, Ibu Sher, good. Ibu Hermin, Pak Handrik, Ibu Yulia Asi, Pak Ernanto Suryajaya, bukan main namanya, Ibu Tiara Ramba, super. Pak Algiza, Pak Rosida, Ibu Rosida. So, Pak Agung Wiono, terima kasih. Ini nama-nama yang super. Nah, tadi 3 hal yang melemahkan ya. 3 hal yang melemahkan yang harus segera dihentikan. Kesukaan mengeluh, kesukaan berpikir terlalu banyak, dan kemudian yang ketiga, kesukaan membandingkan kekurangan dengan kelebihan orang lain. Nah, kita itu kalau membandingkan kurangnya dengan kelebihan orang lain, kita itu mudah merasa minder. Nah, orang minder sulit bergerak. Orang minder itu seperti orang yang matanya ditutup di ruangan gelap disuruh lari. Tidak mungkin dia bisa berangkat. Ya. Dari Bali, Pak Iwayan Tirtayasa. Beberapa nama saya kenal Tirtayasa. Oke, Ibu Sirgar Amelia Nur, terima kasih. Ibu Eka Putri, Pak Rifan, Ibu Desi Kristiana. Sekarang kita masuk ke 3 hal yang memperkuat. Ya, saya mulai yang kita tadi harus hentikan yang melemahkan, sekarang mulai yang menguatkan. Nih saya berikan yang pertama. Kita mulai yang menguatkan, yaitu 1, bersyukur. 1, bersyukur. Bersyukur itu menggembirakan diri sendiri. Bersyukur itu ada tujuannya. Bilang, bersyukur itu supaya syahdu, bukan. Tujuan pertama dari bersyukur adalah menggembirakan diri sendiri bahwa Anda berada dalam perhatian penuh kasih sayang Tuhan. Bersyukur itu, terima kasih Tuhan, memang uangku belum banyak, tapi ini sudah cukup. Ya, terima kasih. Nah, sudah tahu ada 4 hal yang menandakan kalau Anda bangun pagi. Ada 4 hal yang menandakan kehidupan hari itu sudah disiapkan untuk Anda, supaya Anda berkembang, tumbuh, menghebat. Pagi hari ada 4 hal yang kalau ada terjadi pada Anda pagi hari, 4 hal ini, 1 hari itu sudah disiapkan untuk Anda menjadi pribadi yang mampu, yang hebat, yang berkesempatan besar. Yang pertama, Anda dibangunkan dengan selamat. Bisa dibayangkan Anda bangun dengan balok jatuh menimpa kaki karena gempa. Anda bangun selamat. Alhamdulillah. Gitu ya. Kedua, Anda sehat. Tuh. Bangunnya selamat tapi nggak sehat. Bisa dibayangkan itu. Kemudian Anda bangun sadar sekali bahwa Anda berada dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Jadi bukan hanya selamatnya dan sehatnya, tapi Anda sedang betul-betul diizinkan ada untuk meneruskan urusan yang belum selesai. Ya. Lalu yang keempat, ini sangat sederhana. Anda punya uang dan makanan untuk selamat hari itu.
Anda bangun, selamat, sehat, perasaannya damai, gembira, gitu toh. Terima kasih Tuhan, begitu. Oh, aku kelihatannya masih diizinkan hidup ini karena ada urusan yang belum selesai, yang aku harus tuntaskan hari ini dan ada uang dan makanan untuk hari ini. Nggak usah bicara soal uang untuk tahun depan. Ada uang dan makanan untuk hari ini saja sudah tanda baik. Bisa dibayangkan Anda bangun pagi, tidak ada uang, tidak ada makanan. Hari ini loh, kerepotan sekali toh. Anda harus memikirkan uang untuk hari ini dan makan hari ini. Bisa dibayangkan perasaan sahabat-sahabat kita yang tidak ada yang dimakan dan tidak ada uang hari ini. Padahal dia bekerja mengangkat cobek, ulekan itu kan berat sekali. Setiap berapa langkah dia harus berhenti, setiap berapa langkah. Lalu ada orang yang meniup-niup uang dengan gampang dalam kesombongan. Kalau gitu bersyukur. Bersyukur itu bukan untuk apa-apa, untuk menggembirakan diri. Gembiralah. Nah, orang yang bergembira mana mempan keluhan. Dia mau mengeluh karena kurang. Dia tidak lagi berhenti, dia tidak lagi mulai membanding-bandingkan dirinya. Kenapa? Aku gembira dengan kehidupanku. Hari ini aku bangun pagi selamat, sehat, aku damai. Nggak ada masalah, nggak ada ancaman. Gitu. Berarti aku sedang diminta Tuhan untuk meneruskan menyelesaikan urusanku karena Tuhan belum selesai dengan aku. Dan yang keempat, ada uang dan ada makanan untuk hari ini. Alhamdulillah. Gembira nggak? Gembira. Jadi orang yang bersyukur tadi itu karena ingin menggembirakan dirinya sendiri. Kalau Anda gembira, Anda tidak tertarik untuk mengeluh. Kalau Anda bergembira, Anda tidak mau memikirkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kenapa? Kegembiraan itu nyandu. Kalau Anda menemukan kegembiraan dalam hal-hal sederhana, Anda akan mencari hal-hal sederhana lain untuk bergembira. Kesedihan nyandu. Oh iya, kesedihan itu nyandu. Yuk kumpul dia dengan orang-orang yang sedih. Oh, lama-lama tidak bisa berpisah dari mereka. Karena setiap kali bertemu dengan mereka ada perasaan enak sekali. Karena penderitaan itu rasanya juga nikmat. Kalau tidak, mengapa ada orang dikhianati kekasihnya? Menderitanya tahunan. Sampai menua tidak ada gunanya. Dari cantik menjadi tua, renta, lapuk. Karena mengharapkan kembalinya pengkhianat. Di dalam kenikmatan dari penderitaan. Not very smart. Tidak cerdas. Ya. So kalau gitu orang yang bersyukur tidak mempan keluhan. Tidak akan banyak berpikir tentang hal-hal yang tidak ada gunanya. Dan tidak akan banding-bandingkan dirinya. Kenapa? Dia sudah happy. Orang yang happy tidak perlu merasa membandingkan. Karena banyak orang besar, kaya raya, pangkatnya tinggi yang tidak happy loh ya. Kelihatannya saja dada-dada di luar begini. Ancaman tentang korupsinya, ancaman tentang kejahatan-kejahatannya, ancaman tentang kolusinya dengan pihak-pihak yang bersalah. Dia enggak, tapi dia berkolusi dengan orang-orang yang salah. Berapa lama dia harus mempertahankan perasaan deg-degan karena salah itu? Belum lagi janji Tuhan tentang hukuman. Kan tidak ada orang, ini dijamin oleh Tuhan, tidak ada orang bisa bebas dari dampak dari keburukannya. Nah, orang yang bergembira juga yakin ada jaminan Tuhan, tidak ada orang yang bisa bebas dari dampak dari kebaikannya. Berapa orang yang tersenyum karena Anda hari ini? Berapa orang yang berbaik sangka kepada Tuhan karena hari ini? Berapa orang yang menyayangi dirinya sendiri hari ini? Dan berapa orang yang mensyukuri kehidupan karena Anda hari ini? Hidup ini memang tidak mudah, tapi kalau ada beberapa orang yang bergembira mensyukuri kehidupan karena Anda, that's a good life. Itu hidup yang baik. Yang pertama, kalau gitu mulai, ya ada tulis lapuk, mohon maaf ya. Tapi saya harus mengingatkan, itu banyak wanita cantik, cerdas, menyia-nyiakan kelahirannya hanya karena mengharapkan pengkhianat untuk kembali. Bayangkan di dalam keindahan pribadinya yang aslinya dilahirkan itu tidak didukung oleh kecerdasan yang menjadikannya berhak bagi kehidupan yang baik. Jangan menua sia-sia. Jangan menua sia-sia. Oke. Yang kedua.
Yang kedua dari yang menguatkan ya. Nih. Kan tadi bersyukur untuk menggembirakan diri sendiri toh? Bersyukur itu untuk menggembirakan diri sendiri toh? Sekarang, yang kedua adalah gembirakan orang lain. Kalau Anda menugaskan diri sendiri untuk menggembirakan orang lain, Anda tidak sempat sedih. Tuhan berkepentingan bagi kedamaian orang yang membantu saudaranya hidup dengan damai. Tuhan berkepentingan memelihara kebahagiaan orang yang hidupnya digunakan untuk membahagiakan orang lain. Orang lain itu dari orang tua kan orang lain di luar dirinya sendiri. Orang tua, pasangan hidupnya, anak-anaknya, orang lain lagi, sahabatnya, kemudian pelanggannya, pemegang sahamnya, pemegang kepentingannya. Orang-orang yang berkepentingan, orang lain berbahagia, orang ini menjadi penting. Perhatikan, semua orang penting karena melakukan yang baik bagi orang lain. Loh, ada pejabat tinggi, tapi nggak penting. Ya karena yang dilakukannya dengan jabatannya tidak penting bagi orang lain. Ada orang nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, nggak masuk partai, nggak dalam korps apapun. Tapi kok dimuliakan? Ya karena Tuhan memuliakan orang biasa yang baik bagi orang lain. Kan yang mengajarkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu kan Tuhan. Majukan kebaikan, cegah keburukan. Majukan kebaikan, cegah keburukan. Yang tiga hal yang pertama kita bicarakan tadi adalah mencegah terjadinya keburukan kepada diri sendiri. Ya. Nah sekarang tiga hal yang kedua ini adalah memajukan kebaikan. Pertama, kebaikan kepada diri sendiri. Karena logikanya ini, kita kalau nggak good bagi diri sendiri, tidak akan good bagi orang lain. Ini kan dulu pernah saya sampaikan. Kalau if you're not good for yourself ya, if you're not good for yourself, you will not be good for anybody. Orang yang tidak baik bagi dirinya sendiri tidak akan baik bagi orang lain. Jadi syarat bagi kita untuk menjadi baik bagi orang lain adalah baik bagi diri sendiri. Kalau istilah salih itu pribadinya adalah kesalihan pribadi, baru tumbuh berkembang menjadi kesalihan yang lebih mampu daripada hanya kesalihan pribadi, yaitu kesalihan sosial. Menasihati dirinya tidak bisa, bagaimana dia bisa menasihatkan ke orang lain? Orang yang menasihatkan soal keuangan harus lebih mapan dengan kehidupannya sendiri. Orang yang menasihatkan kedamaian hidup harus kelihatan kehidupannya bukan hanya damai, besar. Nah, kalau begitu, mengapa kita tidak menjadikan diri ahli menasihati diri sendiri? Nih, nasihat. Nasihat. Nasihat itu kan kata. Nah, orang yang berpengaruh itu kata-katanya didengarkan. Lalu bagaimana mungkin Anda bisa didengarkan kalau diri sendiri tidak mendengarkan nasihatnya sendiri? Tuh. Berapa banyak orang di sini nih ngeyel kepada dirinya sendiri? Coba. Berapa banyak orang itu sulit dinasihati oleh dirinya sendiri. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang kata-katanya didengarkan, kata-kata yang didengarkan itu bukannya hanya nasihat loh ya. Ini, dengarkan ini. Ini kata-kata yang kalau didengarkan dan disetujui kita gampang kaya. Mau dengar kalimat ini? Kalimat ini berupa kata-kata. Kata-kata ini kalau Anda katakan,
didengarkan oleh orang lain, disetujui, dan orang bertindak atas persetujuannya itu, Anda gampang kaya. Anda dan saya juga mau. Oke? Kata-kata itu ini, coba lihat, ya, dengarkan kata-kata ini. Ibu, saya akan senang sekali apabila ibu bisa menyerahkan semua pembelian kendaraan bermotor bagi perusahaan ibu kepada kami. Terus orangnya mendengarkan lalu bilang, iya, coba. Nasihat. Sekarang siapa di sini yang tidak ingin kata-katanya didengarkan? Semua orang kaya, sukses, besar, berpengaruh, kata-katanya didengarkan. Jadi kalau gitu mulai dari sekarang, dengarkan kata-kata kita sendiri. Terus ada yang bilang, itu bukan kata-kata saya Pak, itu kan kata-katanya Pak MT. Ya, kata-kata saya. Tapi kalau Anda sudah katakan kepada diri sendiri, telinganya itu loh. Nih, telinganya kan telinga Anda. Ya toh? Kemudian bibir yang mengatakan ini, nih, bibirnya kan bibir Anda. Betul kata-katanya kata-kata saya, tapi kalau yang mengatakan itu bibir Anda dan yang dengar telinga Anda, itu menjadi nasihat Anda. Itu nasihat Anda. Dan itu yang saya lakukan, saya dengar apapun, kiai itu bicara ini, pendeta itu bicara ini, pemuka agama itu bicara ini, tokoh itu bicara ini, anak kecil bilang begitu, gitu. Perilaku kucing kecil itu mengindikasikan reaksi yang baik kepada kasih sayang. Itu pelajaran. Lalu saya serap, saya katakan, kan jadi kata-kata saya. Kalau saya dengar sendiri, berarti jadi nasihat saya. Dan kalau saya patuhi, saya menjadi pantas untuk didengarkan oleh orang lain. Berapa banyak orang sangat tidak pantas didengarkan. Sangat tidak pantas didengar. Kalau dinasihati bilang, ngomong aja. Yuk kalau sudah kaya raya boleh ngomong begitu. Tetapi orang kaya tidak ada yang bilang begitu. Itu? Dinasihati ngeyel. Itu kan ngeyel tuturan deh, kata orang Surabaya. Tuh. Jadi kalau begitu, gembirakan orang lain. Kalau Anda mau menggembirakan orang lain, Anda tidak gembira dengan diri sendiri, bagaimana mereka bisa bergembira? Karena orang itu bisa dengar. Nih ya, ini penting sekali. Orang bisa dengar kata-kata Anda. Tapi yang paling mereka perhatikan adalah perilaku Anda. Itu yang diperhatikan orang, itu perilaku. Kata-kata itu, ini saya ini loh ya, saya bicara sekarang ini. Kata-kata saya didengarkan ya, tapi yang membuat orang lebih percaya pada saya katakan, perilaku saya, lihat tangan saya, bicaranya, wajah saya, condongnya badan saya. Waktu saya nulis, Anda lihat kan, saya cepat nulisnya. Seperti gregetan. Seperti kok masa begini aja. Orang ini tidak mau mendengarkan nasihat dirinya sendiri. Masa begini aja dipikirin padahal nggak penting, itu kan? Nah itu perilaku saya, itu bukan kata-kata saya. Nah perilaku itu menunjukkan saya juga begitu orangnya. Karena ternyata masyarakat lebih mereka lebih betul mendengarkan bukti. Ada yang tanya kan Pak Mario, kalau mau jadi motivator harus sukses dulu. Ya tidak harus. Tidak harus. Gitu. Tapi kan paling indah kan apabila kita sudah sukses dulu, baru kita menasihatkan. Karena kan Tuhan menguji orang yang menasihatkan sesuatu. Kalau kita sudah mengalami, melakukannya, membuktikannya, lalu menasihatkan, kita agak aman.
Tetapi kalau belum mengalami, belum melakukan, belum membuktikan lalu menasihatkan, langsung diuji oleh Tuhan. Coba sekarang Anda nasihatkan kesabaran ke orang lain. Sabar, kalau nggak segera Anda diuji kesabarannya. So, yuk gembirakan orang lain. Jadikan kehidupan Anda sebagian dari waktu Anda adalah untuk membahagiakan orang lain. Orang lain yang terdekat itu siapa? Orang tua, pasangan hidup, anak-anak. Sekarang yang ketiga ini loh, penting sekali. Yang ketiga ini yang menjadikan kita. Coba, yuk saya tidak ini bakmi ramen. Saya tidak harus, tapi kalau sudah sukses akan lebih indah. Terima kasih. Bakmi ramen dia lebih mementingkan nama dari jualannya ya daripada diri ya. Oke, yang ketiga, saya tanyakan ini kepada Anda yang simpulkan. Orang yang melukis jadi apa? Pelukis. Orang yang menggambar jadi penggambar. Orang yang suka berkhayal menjadi penghayal. Nah ini loh, yang ketiga ini penting. Ini jadikan diri Anda. Saya enter nih. Sebentar ini kok. Saya harus, ada yang harus saya delete. Nih, yang ketiga. Menolong orang lain. Ini kok selalu ada nama di sini ya? Sebentar ya, saya delete dulu. Kemudian bagaimana caranya ini? Komen. Yang bentar, dah. Tadi kan kalau melukis jadi pelukis ya. Ini penting sekali. Yang ketiga adalah menolong orang lain. Ini yang menguatkan. Ini bagian terakhir untuk yang ingin segera istirahat ya. Saya juga ingin istirahat, tapi kita harus selesaikan poin terakhir ini. Nih. Orang yang menolong orang lain akan menjadi kuat karena motivasinya untuk menolong membangkitkan kesadaran tentang semua kekuatan yang ada pada dirinya. Orang yang mau menolong itu ada kesadaran tentang kekuatan. Karena kalau dia mau menolong orang yang sedang tenggelam, otomatis tuh badannya siap-siap untuk berenang, untuk masuk, melawan arus dan mengangkat orang. Menolong orang yang sedang tenggelam itu berbahaya sekali. Karena orang yang sedang tenggelam ini panik dan perilakunya bisa menarik orang yang menolongnya turun. Tenggelam juga. Maksud saya dengan menolong orang lain, kalau melukis itu jadi pelukis, menolong menjadi penolong. Tuhan itu kalau menolong orang, sebagian besar pertolongannya dilewatkan ke orang. Nih, tolong. Kalau kita berfokus pada menolong, kita menjadi penolong. Padahal Tuhan sendiri kan mengatakan Tuhan tidak menolong orang yang tidak menolong dirinya. Bisa dibayangkan, Tuhan tidak menolong orang yang tidak menolong dirinya. Nah, orang ini menolong orang lain padahal dirinya butuh banyak pertolongan. Ya super dikasihani oleh Tuhan. Karena dia menjadi penolong. Dan Tuhan sangat berkepentingan bagi suksesnya penolong. Karena pertolongan semua, ini kalimat yang penting sekali ya. Semua pertolongan datang dari Tuhan. Semua pertolongan itu datang dari Tuhan. Kalau Anda yang membantu, Anda itu dilewati pertolongan dari Tuhan. Kalau saya membantu, saya dilewati pertolongan dari Tuhan. Semua pertolongan Tuhan. Tidak ada kekuatan yang bisa terjadi menjadi sesuatu itu tanpa izin Tuhan. Jadi tidak ada orang bisa menolong dan ada yang tertolong tanpa izin Tuhan. Nah, kalau Anda menolong orang ini jadi hidupnya naik, bergembira, itu karena Tuhan menggunakan Anda. Orang yang menolong orang lain itu net itu kesimpulan paling akhir, paling detail. Orang yang menolong orang lain itu net
digunakan oleh Tuhan untuk menolong. Jadi orang ini di dalam daftar jabatan di langit itu, dia disebut sebagai penolong. Tinggal bintang berapa? Ini loh. Kalau kita jadi petugasnya Pak Camat saja kita pangkatnya lumayan tinggi, apalagi ini jadi petugasnya Tuhan. So, tidak perlu minta tugas, minta pangkat dari Tuhan. Lakukan sesuatu lalu Tuhan kasih pangkat. Nah, bersama pangkat yang tinggi itu loh, Anda dikasihkan jodoh yang baik, anak-anak yang baik, harta, kedamaian hidup, kesehatan. Katanya kan orang-orang yang berguna bagi Tuhan wajahnya diceriakan, wajahnya dicerahkan, umurnya dipanjangkan, insya Allah, kan begitu. Bisa dibayangkan itu. Kita yang tegas bagi kebaikan diri. Saya ulangi ya, saya urutkan. Yang kita yang harus stop yang melemahkan. Stop hal-hal yang melemahkan. Yang pertama mengeluh. Yang kedua terlalu banyak berpikir. Yang ketiga membandingkan kekurangan diri dengan kelebihan orang lain. Udah stop itu dulu. Stop. Nanti kita ulang lagi. Nanti hari Kamis kita bicarakan lagi. Yang lain-lain lagi ya. Tapi ya harus memperkuat konsep ini. Dan kita harus memulai hal-hal yang menguatkan. Dan itu kita bahas 3 saja hari ini. Yaitu bersyukur. Dan tujuan dari bersyukur adalah menggembirakan diri sendiri. Tuhan memerintahkan kita menjadi pembawa berita gembira bagi sesama. Nih, sampaikanlah berita gembira dari Tuhanmu kepada sesamamu. Agamamu ini agama kasih sayang. Agama ini rahmat bagi alam ini. Ajaran-ajarannya mudah. Tuhan tidak ada niat bagi Tuhan untuk mempersulit hidupmu. Sampaikan berita gembira ini. Kalau kamu baik, kamu dibaikkan. Kalau kamu salah, kamu dimaafkan. Kalau minta maaf. Itu berapa kali saya akan dimaafkan? Maafkan, Tuhan pemilik waktu. Tuhan akan dimaafkan, memaafkan kita. Kapan aja. Demikian besarnya kasih sayang Tuhan. Ya udah, sampaikan berita gembira itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang menyampaikan berita buruk ke dirinya sendiri? Berita buruk, nakut-nakutin dirinya terus. Ya, ada toh? Bilang, wah susah lah kamu lahirannya, wetonnya, bintangnya, neptunya. Ini sudah 4G mau 5G, masih percaya yang begitu-begitu. Ini istilahnya anak-anak muda itu. Plus 62 istilahnya keren-keren. Oke, nah jadi kalau begitu sampaikan berita gembira kepada diri sendiri. Bersyukur. Banyak sekali kasih sayang Tuhan yang sudah kita nikmati. Memang tidak mudah untuk mengerti mengapa doa kita belum dijawab. Tapi bersyukur saja. Sudah banyak kok hal-hal baik yang kita nikmati. Yang kedua, gembirakan orang lain. Tuhan berkepentingan bagi suksesnya orang yang menggembirakan sesamanya, apalagi orang tuanya, pasangan hidupnya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, dan pelanggan-pelanggannya. Coba. Dan yang ketiga, menolong orang lain. Tuhan bilang, aku lepas tangan ya, kata Tuhan ya. Aku nggak menolong loh orang yang nggak menolong dirinya. Kan Tuhan tidak ubah nasib sebuah kaum sampai kaum itu sendiri mengupayakan. Nah, di bawah sana, di kaum itu ada orang-orang yang bersemangat membantu orang lain. Ya, Tuhan berkepentingan bagi kebaikan hidup orang-orang yang menjadikan dirinya penolong. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mudah-mudahan bahasan kita ini pas untuk Anda, dan mohon maaf saya tadi terlambat, tetapi jam 17.30, not very bad. Kita sudah bahas banyak hal dan yang penting. Terima kasih banyak dari Lombok, Pak Ibu Jenny Praktikto. Terima kasih yang biasanya minta maaf karena terlambat itu ya. Tidak perlu terlambat lagi karena saya hari ini yang terlambat. So, itu yang kita bahas hari ini. Terima kasih banyak. And sampai akhir ini saja masih ada 1.800 sahabat kita yang hadir. It's wonderful. Kita akan bertemu lagi hari Kamis. Tolong tuliskan di komen, ini sudah 2.100 komen. Terima kasih doa-doa Anda saya akan aminkan. Setelah ini saya baca satu-satu. Salam-salam Anda, saya mohon maaf belum bisa saya jawab. Tapi
tuliskan hal-hal lain yang menggundahkan hati Anda yang ingin kita bahas dengan baik di sini. So, you know I love you all. Lihat bagaimana saya mengharuskan diri saya mendampingi Anda, menggembirakan Anda. Urusan banyak, ya, tetapi istirahat saya tidak lebih penting daripada kebahagiaan Anda. Itu komitmen kami di MTSC. Semua sahabat saya, para senior moderators yang menemani saya Zoom itu. Nanti Zoom hari Sabtu ini kita gunakan meeting ya. Jadi semua wajah Anda akan tampil. Jadi kalau Anda ikut Zoom webinar hari Sabtu nanti pendaftarannya dibuka di mariozoom.com. Nanti akan Anda bisa lihat, saya bisa menyapa Anda, bisa lihat wajah Anda, dan Anda bisa melihat wajah semua teman-teman. So mudah-mudahan kita bertemu, dan Pak Azid Manaf, moderator 2 kita. Jadi di MTSC ada pangkat moderator 1, moderator 2, moderator 3, dan AMD, Assistant Manager, moderator. Nanti kalau Anda bergabung di MTSC, kita bisa latihan untuk fungsi-fungsi pelayanan publik seperti yang sudah teman-teman lakukan. So I will see you again hari Kamis jam 4, mudah-mudahan saya tidak terlambat lagi. Sampai kita bertemu lagi, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Tuhan dalam kesehatan, dalam kedamaian, dalam rezeki yang lancar. Kalau bisa besar dan lancar, dan kalau bisa besar, lancar, dan harum dengan keberkahan. Dan semoga Anda semua rukun, bahagia bersama keluarga. Yang belum menikah, segera menikah. Yang ingin punya rumah, segera punya rumah tahun ini. Yang ingin punya momongan lucu-lucu, pinter-pinter, baik budi pekertinya. Dan kita semua mulia dalam peran-peran yang indah bagi sesama. Dan mudah-mudahan Tuhan memelihara kita, menjaga kita tetap sebagai sahabat dari sini sampai ke surga. Amin. Terima kasih. I love you all. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan Om Swastiastu. Saya mohon izin istirahat sebentar. Anda juga harus istirahat. I will see you soon hari Kamis ya. Bye-bye.